Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini, teman-teman, segmen akuntansi lembaga keuangan syariah, kita akan membahas seputar akuntansi ijarah. Akuntansi ijarah ini sama juga dengan transaksi sewa-menyewa. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, transaksi ijarah ini adalah jenis dari transaksi sewa-menyewa atas sebuah aset. Nah, kenapa ada transaksi ijarah ini, teman-teman? Biasanya sebuah perusahaan itu tidak memiliki cukup dana, katakanlah untuk membuat atau membangun gedung. Nah, untuk agar punya kantor atau punya pabrik, nah sewa adalah salah satu pilihan yang tepat. Kenapa pilihan yang tepat? Pertama, itu mudah dan cepat dibanding kalau kita harus membangun sebuah gedung terlebih dahulu. Atau misalnya sebuah perusahaan nggak punya nih kendaraan atau nggak punya nih peralatan-peralatan berat. Nah, sewa adalah pilihan yang cepat dan mudah. Dalam sewa-menyewa atau akuntansi ijarah ini ada dua jenis yang bisa kita bedakan. Yang pertama ada ijarah, yang kedua ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah atau operational leasing ini tanpa ada kepemindahan kepemilikan, jadi murni sewa saja. Sedangkan ijarah mutahiyah bitamlik ini sewa yang pada akhirnya itu ada kepemindahan kepemilikan antara penyewa dan yang dari tempat menyewa dan yang menyewa. Nah, ini dua perbedaan yang mendasar atas transaksi ijarah. Sekali lagi, bedanya yang pindah kepemilikan dan yang tidak pindah kepemilikan. Nah, ini skema dari ijarah tanpa ada kepemindahan kepemilikan, artinya murni dari sewa saja. Nah, nasabah bisa datang ke bank syariah untuk bilang, katakanlah, oh saya pengen sewa mobil untuk operasional direktur misalnya. Nah, nanti bank syariah akan carikan nih supplier atau vendor untuk menyewa. Nah, sedangkan ini ijarah mutahiyah bitamlik ada pemindahan kepemilikan. Di akhir nanti mobil yang disewa ini bisa beralih menjadi milik nasabah. Bedanya dengan yang tadi, di akhir periode itu tidak menjadi pemilik si penyewa atau nasabah. Nah, pilihan untuk ijarah bitamlik ini adanya kepemindahan kepemilikan ini ada berbagai sebab. Bisa juga karena hadiah atau hibah, atau juga ada transaksi jual beli pada akhir periode, tentunya dengan harga wajar. Aspek akuntansi sendiri yang membahas tentang akuntansi ijarah ini, kalau teman-teman baca SAK-nya itu ada di SAK 107. Di sini mengatur tentang pengakuan dan pengukuran serta penyajian. Nah, di objek dari PSAK 107 ini mengatur tentang bagaimana sih sektor akuntansi pemilik atau si objek sewa. Kita kenal dengan lessor. Atau lalu gimana kalau penyewa itu gimana akuntansinya? Nah, yang ketiga ada jual dan ijarah, ada ijarah lanjutan. Semuanya lengkap di SAK 107, yaitu tentang ijarah. Pertama, kita akan membahas tentang akuntansi pemilik dari objek sewa. Nah, bagaimana sih perbankan atau lembaga keuangan syariah dalam memperlakukan akuntansinya? Di sini diukur ada 5 hal. Ada biaya perolehan, tuh gimana sih mencatatnya? Kemudian penyusutan atau depresiasi atau penurunan nilai manfaat ekonomis. Yang ketiga ada pendapatan. Nah, gimana nih cara mengakui pendapatan, jurnalnya gimana? Kemudian biaya perbaikan nih, siapa yang nanggung nih? Apakah pemilik atau penyewa? Nah, yang kelima adanya perpindahan kepemilikan. Kalau misalnya di akad itu ada jual beli terhadap aset yang disewa gimana? Atau aset itu dihadiahkan atau dihibahkan kepada penyewa, itu seperti apa perlakuan akuntansinya. Nah, lanjut,
Nah, untuk biaya perolehan ini teman-teman diakui saat objek ijarah itu diperoleh. Berapa? Itu sebesar biaya perolehannya. Artinya berapa sih belinya pada waktu itu. Nah, ini contoh. Pada tanggal 1 Januari 2008, bank itu membeli mobil untuk disewakan dengan harga 105 juta. Artinya di perbankan dia akan mencatat aktivanya bertambah, aset tetap berupa aktiva ijarah 150 juta, kasnya di posisi kredit karena berkurang yaitu sebesar 150 juta. Nah, mudah ya. Nanti coba teman-teman praktekkan. Nah, bagaimana dengan penyusutannya? Sesuai dengan kebijakan penyusutan atau umur dari pengurangan dari umur ekonomis ini, katakanlah misalnya mobil itu biasanya umur ekonomisnya 4 sampai dengan 5 tahun. Itu ada 3 metode yang bisa kita pilih atau yang kita gunakan. Ada metode garis lurus atau straight line method, ada metode saldo menurun, ada juga metode jumlah unit. Nah, yang biasa menjadi pilihan itu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dengan persentase berapa sih penurunan setiap tahunnya. Ini kalau teman-teman ingin tahu memperlakukannya aset untuk depresiasi ini ada di SAK 16. Ini untuk aset tetap, artinya untuk bangunan, gedung, kendaraan, inventaris. Nah, sedangkan di aset tidak berwujud yang berupa goodwill, hak cipta itu ada di SAK 19. Ini contoh dari perlakuan penyusutan. Nah, misalnya nih, ada mobil seharga 150 juta yang tadi kita beli. Diperkirakan umur ekonomisnya hanya 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10%. Biaya depresiasi per tahun itu 10% dikali dengan 15 juta sama dengan 27 juta. Artinya di sini harga 150 juta kita kurangi dengan nilai residu atau nilai pengurangan 10% dikali dengan 15 juta dibagi dengan 5 itu nilai dari umur ekonomisnya, maka dapatlah angka 27 juta untuk penyusunan setiap tahunnya. Ketika kita mencatat jurnalnya, maka akan ada biaya depresiasi pada penyusutan sebesar 27 juta. Debit itu bertambah di sisa 27 juta dan akumulasi depresiasi 27 juta atau penyusutan. Akumulasi ini dapat dari kalau misalnya nanti dia disusutkan lagi di tahun-tahun sebelumnya, selanjutnya atau tahun kedepannya, maka itu kita sebutnya sebagai akumulasi. Jadi pertambahan sampai pada akhirnya nilai si mobil ini akan menjadi 0. Artinya umur ekonomisnya akan habis di tahun kelima. Nah, bagaimana dengan penyusutan IMBT atau yang dengan asas nanti akan pindah kepemilikan ijarah ya di tamblik ini? Umur ekonomisnya biasanya akan sesuai dengan masa sewa. Misalnya masa sewanya 5 tahun, 10 tahun. Nah, ketentuan lain yang terkait dengan penyusutan itu sama dengan ijarah. Ini ada contohnya. Ada mobil seharga 150 juta. Pada awalnya disewakan dengan akad IMBT selama 4 tahun. Nilai residunya sebesar 20%. Bagaimana atau berapa sih nilai penyusutan setiap tahunnya? Nah, di sini ada 150 juta, dikurang dalam kurung 20% dikali dengan 150 juta, dibagi dengan 4 tahun dari masa sewa. Itu sama dengan 30 juta. Dapatlah angka depresiasi atau angka penyusutan untuk aset ijarah IMBT itu senilai 30 juta. Nah, untuk menjurnalnya sama, kita tinggal di sesi debit itu ada biaya depresiasi aktiva ijarah sebesar 30 juta. Ada juga beban pada aktiva ijarah yaitu sebesar 30 juta di sisi kredit. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman, penyusutan ini nanti dia akan masuk di laba rugi dan menjadi pengurang. Pada artinya ini bukan biaya yang benar-benar keluar ya, yang harus kita keluar. Tapi ini adalah nilai manfaat dari umur ekonomis yang berkurang.
Artinya tidak ada sejumlah kas yang berkurang sejumlah dengan 30 juta misalnya. Tetapi umur dari ekonomisnya yang berkurang senilai 30 juta dari angka 150 juta rupiah. Nah, di ijarah ini juga mengakui adanya pendapatan. Di pendapatan sewa selama masa akad itu akan diakui pada saat manfaat atas aset itu telah diserahkan kepada penyewa. Kapan itu diserahkan? Nah, itu akan dicatat manfaat pendapatannya. Kemudian ada juga istilah piutang pendapatan, karena kalau misalnya ini dibayarnya secara tangguh atau secara cicil. Ini contoh, mobil yang dibeli di awal tadi pada tanggal yang sama disewakan dengan sewa per bulan 50 juta dan dibayar tiap tanggal 1. Artinya pada setiap tanggal 1 itu akan dicatat pendapatannya, yaitu pendapatan sewa, yaitu kas bertambah di sisi debit dan pendapatan sewa di sisi kredit senilai 5 juta sampailah 4 tahun kalau misalnya disewakannya 4 tahun. Nih salah satu ini contohnya. Jurnal penerimaan pendapatan kas tadi di sisi debit 8 juta, pendapatan ijarah di sisi kredit 8 juta. Di akhir tahun gimana? Nah, di akhir tahun karena nanti ada piutang pendapatan ijarah pada pendapatan ijarah. Karena kenapa ini dicatatnya sebagai piutang? Karena di akhir tahun 31 Desember itu kan belum dibayar. Dibayarnya kapan? Tadi pada tanggal 1 Januari, sehingga di tanggal 31 Desember kita harus mengakui adanya piutang ijarah. Nanti pembalik tahun berikutnya baru langsung berkurang kas pada pendapatan ijarah senilai 8 juta. Akhirnya pada tanggal 1 itu diakui pendapatannya dan piutang juga berkurang. Di konsep sewa menyewa ini, teman-teman, kita juga mengenal dengan biaya perbaikan. Nah, biaya perbaikan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemilik. Nah, berdasarkan kesepakatan, perbaikan disebut bisa dilakukan oleh pemilik atau dari si penyewa berdasarkan persetujuan si pemilik. Nah, kalau biaya tidak rutin itu biasanya diakui saat terjadinya. Ini menjadi tanggung pemilik. Jika IMBT ini pengecualian ya teman-teman secara bertahap, maka biaya dari objek ijarah yang dimaksud ditanggung oleh penyewa. Kenapa? Karena ini di akhir akan ada perpindahan kepemilikan. Jadi biaya perbaikan menjadi tanggung jawab penyewa maupun dibagi atas pemilik dan penyewa misalnya seperti itu. Namun jika dia ijarah murni, maka biaya perbaikan itu menjadi tanggung jawab si pemilik. Contohnya gimana? Nah, tadi untuk mobil yang disewakan, bank mengeluarkan biaya perbaikan tidak rutin, artinya katakanlah lagi dipakai nih, ternyata ada ban bocor, harus ganti ban senilai 1 juta. Kemudian pada tanggal 2 Oktober penyewa melakukan perbaikan atas seizin bank, maka dicatat 1 juta. Biaya perbaikan ada 1 juta di sisi kas itu kredit senilai 1 juta. 2 Oktober juga ini kalau tanggal 8 ini bank yang melakukannya ya, pemilik artinya. Kalau di tahap kedua, tanggal 2 Oktober ini yang melakukan perbaikannya si penyewa atas persetujuan pemilik atau si bank. Nah, nanti akan diganti nih sama bank. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai akuntansi ijarah atau sewa menyewa. Mudah-mudahan membantu atau menjawab dari keingintahuan teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa share agar yang lain bisa tahu.